wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Herminarto Sofyan MPD sebagai penguji kedua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Buri Triyono MPD sebagai promotor dan penguji. Yang saya hormati Bapak Profesor Sukardi MED, MS PhD sebagai promotor dan penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Wagiran MPD sebagai sekretaris penguji. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Amri Santoso sebagai promovendus yang akan menyampaikan ringkasan hasil disertasinya dengan judul Faktor-faktor determinan ketercapaian employability skill yang terintegrasi kecakapan digital bidang otomotif. Saudara Amri, promovendus, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik, Bapak Ibu Dewan Penguji, para hadirin sekalian yang saya hormati, mari kita awali ujian pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa disilakan. Cukup, terima kasih. Ujian pada siang hari ini kita bagi menjadi 2 termin. Yang pertama adalah paparan singkat hasil penelitian disertasi Saudara Muhammad Amri Santoso, kurang lebih 15 menit, lalu diikuti dengan tanya jawab oleh para penguji, lalu kemudian diikuti dengan sidang penentuan kelulusan. Saudara Amri, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Penguji, Bapak Dr. Slamet Suyanto MED. Yang terhormat Sekretaris Dewan Penguji, Bapak Dr. Wagiran MPD. Yang terhormat Penguji Utama, Prof. Dr. Herminarto Sofyan MPD. Serta yang kami hormati Penguji Utama dan Penguji Eksternal dari FKIP Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ismet MSI. Tidak lupa yang saya hormati dan banggakan, tim promotor Prof. Sukardi MED MSc PhD, serta Prof. Dr. Muhammad Buri Triyono MPD. Serta seluruh hadirin yang telah berkenan hadir pada acara ujian akhir disertasi ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyajikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor-faktor determinan ketercapaian employability skills yang terintegrasi kecakapan digital bidang otomotif. Pertama, saya awali dengan pendahuluan latar belakang. Seperti diketahui, saat ini sedang terjadi perubahan dari era industri menuju era pengetahuan. Dampaknya terjadi juga perubahan kebutuhan keterampilan kerja. Kalau kita lihat dari data yang dirilis oleh World Economic Forum, sebagai contoh di sini keterampilan berpikir kritis dan analisis memiliki peningkatan yang cukup drastis, berada di atas 50%. Sedangkan di sisi lainnya, kemampuan fisik atau keterampilan-keterampilan yang membutuhkan kemampuan fisik mengalami penurunan. Sementara itu, kalau kita lihat dari kondisi pekerja yang ada di Indonesia, terutama pengangguran usia muda, di sini terlihat bahwa pengangguran dari lulusan SMK memiliki persentase yang
paling tinggi, bahkan pada tahun 2020 ini tertinggi. Ini cukup kontradiktif dengan tujuan SMK yang mempersiapkan lulusannya memasuki dunia kerja. Selanjutnya, kalau kita telaah lebih lanjut, dari siswa SMK tersebut, kalau kita lihat distribusi siswa per program keahlian, mayoritas siswa ini ada pada program keahlian teknik komputer dan informatika dan teknik otomotif, di mana angkanya berada di atas 20%, sedangkan program keahlian lainnya berada di bawah 10%. Oleh karena itu, di sini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bidang otomotif. Selanjutnya, apabila kita perhatikan untuk bidang otomotif itu sendiri, apa yang saat ini sedang terjadi pada bidang otomotif, kalau kita lihat dari dokumen yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2015, saat ini sedang terjadi transformasi teknologi dari yang saat ini menggunakan teknologi ICE atau Internal Combustion Engine menuju teknologi kendaraan yang menggunakan tenaga listrik. Di sini bisa dilihat pada peta jalannya, bahkan pada tahun 2025 mulai produksi motor listrik, dan pada tahun 2030 akan mulai diproduksi mobil listrik secara nasional. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Braga, di mana memprediksi bahwa pada tahun 2030, 50% komponen kendaraan ini merupakan komponen elektronik. Maka dari itu, selanjutnya kita lihat apa dampaknya terhadap pendidikan yang ada di SMK. Kalau kita lihat berdasarkan telaah pada dokumen kurikulum SMK dan wawancara terhadap beberapa guru SMK Teknik Otomotif, dapat disimpulkan bahwa saat ini SMK Teknik Otomotif kurikulumnya masih berfokus pada internal combustion engine atau yang kita kenal dengan motor bensin dan motor diesel, di mana basic keilmuannya adalah mechanical engineering atau mechanical technology. Sedangkan tren pada masa depan, fokus teknologi otomotif adalah kendaraan dengan teknologi listrik, di mana basic keilmuannya adalah electrical technology atau electrical engineering dan teknologi digital. Oleh karena itu, di sini peneliti mengusulkan untuk mengantisipasi gap tersebut, siswa yang saat ini belajar di SMK perlu dibekali dengan employability skill yang terintegrasi dengan digital skill. Selanjutnya, untuk memperkuat latar belakang penelitian, dilakukan bibliometric analysis untuk melihat tren dan research gap yang saat ini sedang terjadi dengan melakukan penelusuran pada database Scopus. Hasil bibliometric analysis tersebut terlihat bahwa saat ini belum ada penelitian yang menggabungkan atau mengintegrasikan employability skill dan digital skill. Oleh karena itu, di sini peneliti mengajukan tema penelitian integrasi antara employability skill dan digital skill. Selanjutnya, dari latar belakang dirumuskan tujuan penelitian. Yang pertama, menemukan tingkat ketercapaian employability skill yang terintegrasi kecakapan digital atau SKD siswa SMK program keahlian teknik otomotif di Sumatera Selatan. Yang kedua, menemukan model struktural variabel yang mempengaruhi ketercapaian SKD. Dan yang ketiga, menemukan pengaruh faktor eksternal atau pembelajaran kejuruan, bimbingan kejuruan, dan pengalaman siswa, dan pengaruh internal atau efikasi diri terhadap ketercapaian ESKD. Selanjutnya, manfaat penelitian yang diharapkan di sini dibagi dua, ada manfaat teoritis, yaitu diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumber kajian untuk penerapan atau penelitian lebih lanjut. Sedangkan untuk manfaat praktis sebagai masukan bagi pemangku kebijakan, kepala sekolah, guru, orang tua siswa maupun siswa itu sendiri guna mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Selanjutnya, untuk kajian pustaka, dari hasil kajian teori penelitian yang relevan, dibangun sebuah kerangka teori berupa kerangka pikir di sini,
bahwa SKD ini dipengaruhi oleh faktor internal berupa efikasi diri dan faktor eksternal berupa bimbingan kejuruan, pembelajaran kejuruan, serta pengalaman siswa. Selanjutnya, untuk metode penelitian, sampel dari penelitian ini sejumlah 462 responden, yang merupakan siswa SMK Program Keahlian Teknik Otomotif di Provinsi Sumatera Selatan, di mana teknik pengambilan sampel menggunakan two-stage cluster stratified random sampling. Selanjutnya, untuk hasil yang pertama dari analisis deskriptif. Berdasarkan hasil angket, diketahui bahwa rata-rata skor ESKD berada pada kategori tinggi. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, terdapat 3 atribut pada kategori rendah dan 2 atribut yang memiliki kategori sedang, di mana kelima atribut ini merupakan aspek interpersonal digital. Mengingat pentingnya aspek interpersonal digital saat ini, maka diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan interpersonal digital tersebut. Selanjutnya dilakukan uji persyaratan analisis dan goodness of fit model pengukuran dan model struktural. Setelah itu dilanjutkan langkah analisis uji hipotesis. Dari hasil analisis regresi dan analisis jalur, maka dirumuskan framework ESKD yang merupakan salah satu dari novelty penelitian ini. Berikut penjabaran dari novelty penelitian. Di sini ada 2 novelty-nya, yaitu integrasi dari ESKD. Kalau dilihat di sini, kecakapan digital yang dimaksud mungkin perlu diperjelas bahwa kecakapan digital ini adalah kecakapan digital untuk profesi non-TIK yang terdiri dari 5 aspek, yaitu kecakapan informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi, kreasi konten digital, keamanan digital, serta problem solving atau pemecahan masalah. Sedangkan employability skill terdiri dari 3 aspek, interpersonal, berpikir tingkat tinggi, dan kualitas diri. Dari integrasi kedua variabel tersebut dihasilkan ESKD yang bisa didefinisikan sebagai seperangkat kemampuan atau atribut yang terintegrasi dengan kecakapan digital sehingga dapat meningkatkan potensi individu dalam memperoleh pekerjaan, bertahan, atau berkarir dalam suatu pekerjaan bidang otomotif, serta beradaptasi terhadap perubahan akibat transformasi teknologi dan dinamika ekonomi. SKD sendiri terdiri dari 3 aspek, interpersonal digital, berpikir tingkat tinggi digital, dan kualitas diri. Untuk lebih rincinya, bisa dilihat di sini aspek-aspek dari SKD ini ada interpersonal digital, berpikir tingkat tinggi, dan kualitas diri. Untuk interpersonal digital ada representasi dan ekspresi diri. Di sini dengan kata lain merupakan jejak digital. Seperti kita ketahui kenapa penting saat ini, banyak perusahaan saat merekrut pegawai saat ini melakukan penelusuran terhadap jejak digital dari pegawai itu sendiri. Oleh karena itu, sejak dini perlu diberi kesadaran kepada siswa untuk berekspresi dan merepresentasikan diri secara positif pada dunia digital. Selanjutnya ada komunikasi dan kolaborasi digital. Hal ini memang sangat penting saat ini. Selanjutnya ada pemahaman simbol dan interaksi dengan mesin. Ini berkaitan dengan interaksi manusia dengan mesin. Selanjutnya berpikir tingkat tinggi digital, terdiri dari atribut belajar mandiri secara digital, kemudian menggunakan mesin pencari secara efektif. Hal ini tidak semudah hanya memasukkan kata kunci pada mesin pencari, tapi bagaimana juga menentukan kata kunci serta bagaimana agar tidak tersesat dalam mesin pencari itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana mencari informasi di media sosial. Dan selanjutnya, ada 2 poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu memeriksa kebenaran informasi dari apa yang diperoleh menggunakan mesin pencari maupun informasi dari media sosial itu sendiri. Selanjutnya, yang terakhir adalah menentukan kredibilitas sumber digital. Ini beberapa poin yang perlu kita bekali pada siswa-siswa SMK. Serta yang terakhir adalah kualitas diri, yaitu penerapan K3, taat prosedur, dapat diandalkan, dan memiliki inisiatif.
Novelty yang kedua adalah framework dari SKD. Ini bentuk framework dari SKD, bahwa SKD ini secara langsung dipengaruhi oleh efikasi diri. Selanjutnya, untuk faktor eksternalnya, bimbingan kejuruan juga bisa mempengaruhinya secara langsung dan signifikan. Akan tetapi, berdasarkan hasil uji mediasi, bahwa pengaruh bimbingan kejuruan ini akan lebih optimal apabila dimediasi oleh pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Artinya, kegiatan bimbingan kejuruan dalam konteks meningkatkan SKD harus sesuai dengan konteks pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Selain itu, hasil penelitian menyebutkan bahwa pengalaman siswa merupakan faktor eksternal yang memiliki pengaruh paling tinggi. Akan tetapi menariknya di sini bahwa pengaruh langsung pengalaman siswa terhadap SKD ini tidak signifikan. Artinya, pengaruh pengalaman siswa ini harus dimediasi oleh pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Atau dapat dipahami bahwa pengalaman siswa harus sesuai dengan konteks pembelajaran kejuruan dan sesuai dengan konteks peningkatan efikasi diri. Sedangkan untuk pembelajaran kejuruan ini sendiri, pengaruh langsungnya terhadap SKD tidak signifikan, sehingga pengaruhnya harus melalui efikasi diri atau dimediasi oleh efikasi diri. Demikianlah framework yang ditemukan pada penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, aspek keterampilan interpersonal digital terutama pada beberapa indikator, yaitu interaksi dengan mesin, memahami simbol digital, dan ekspresi diri berada pada kategori rendah. Oleh karena itu diperlukan perhatian serius dalam upaya peningkatan aspek tersebut. Kemudian yang kedua, secara simultan faktor eksternal dan internal dapat menjelaskan variabel SKD sebesar 92%. Sedang sisanya dijelaskan oleh variabel lain atau yang tidak diteliti. Selanjutnya untuk faktor internal yang berupa efikasi diri, merupakan variabel yang memiliki pengaruh langsung terbesar terhadap ESKD. Pengaruh faktor eksternal terhadap ESKD dapat lebih optimal apabila dimediasi oleh efikasi diri. Sedangkan untuk faktor eksternal yang memiliki pengaruh terbesar terhadap ESKD adalah pengalaman siswa. Adanya pengalaman siswa baik yang berkaitan dengan otomotif maupun non-otomotif memiliki pengaruh terbesar terhadap ESKD. Akan tetapi pengaruh tersebut harus dimediasi oleh pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Selanjutnya, untuk saran, yang pertama, pemanfaatan media sosial sebagai alternatif dalam meningkatkan keterampilan siswa berkomunikasi, berkolaborasi, membentuk jaringan, serta berinteraksi dengan praktisi industri. Akan tetapi dengan catatan, diperlukan kompetensi guru dalam membimbing siswa dan untuk menggunakan media sosial secara positif, baik secara teknik penggunaan maupun norma dan etika dalam bermedia sosial. Selanjutnya, keterampilan siswa dalam belajar dan mencari informasi secara mandiri dengan menggunakan internet sebaiknya dimasukkan secara implisit maupun eksplisit ke dalam kurikulum. Selanjutnya, perlu adanya program bimbingan kejuruan yang dapat membuka siswa secara luas mengenai bidang otomotif. Dengan catatan, siswa tidak hanya diberi informasi, tetapi siswa juga diajarkan cara memperoleh informasi bidang otomotif baik secara langsung maupun digital. Kemudian yang keempat, perlu adanya kesempatan yang luas bagi siswa untuk mengembangkan efikasi diri melalui kesempatan siswa untuk melihat pekerjaan bidang otomotif baik secara langsung maupun virtual, kesempatan siswa untuk berlatih keterampilan berulang kali, kemudian adanya dukungan secara verbal baik dari guru, orang tua maupun rekan sejawat. Dan yang terakhir, siswa sebaiknya didorong untuk memperoleh pengalaman siswa yang bermanfaat dalam membentuk efikasi diri dan SKD, misalnya melalui kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan organisasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran kejuruan dan atau peningkatan efikasi diri. Yang terakhir, ada rekomendasi dari penelitian lanjut. Di sini saya memberikan 2 rekomendasi untuk penelitian lanjut, yaitu pengembangan model bimbingan kejuruan dengan memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, pengembangan model kegiatan mentoring dalam upaya peningkatan ESKD dengan memanfaatkan media digital. Baik,
Demikianlah pemaparan singkat dari saya. Untuk selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada Ketua Penguji. Terima kasih. Silakan Pak Slamet Swianto. Terima kasih. Masih di mute, Mas. Ya, terima kasih Saudara Promovendus atas paparannya. Waktu selanjutnya saya berikan pada Bapak Dr. Ismet MSI. Dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang, Bapak Dr. Slamet Swianto, Sekretaris Bapak Dr. Wagiran, kemudian tim promotor Profesor Sukardi dan Profesor Bururi, kemudian penguji Prof. Herminator Sofian. Pertama tentu mengucapkan selamat kepada Saudara Amri Santosa sebagai Promovendus. Alhamdulillah sudah berhasil pada pada ikut sidang promosi pada hari ini ya. Sekali lagi selamat. Tadi saya perhatikan ada tampilan bibliometrik. Di situ ada penelitian-penelitian ya. Yang pertama tentang employability skill, yang kedua tentang kecakapan digital ya. Ada dua hal begitu. Artinya kedua penelitian ini kan sudah dilakukan oleh banyak orang, sudah dilakukan oleh banyak orang ya. Nah, kira-kira untuk saudara Promovendus, di mana letak originalitasnya sementara dua bagian ini sudah dilakukan oleh banyak orang sesuai dengan tampilan bibliometrik pada saat presentasi tadi. Baik. Langsung dijawab? Ya, langsung silakan dijawab. Ya. Baik, terima kasih. Saya izin share screen lagi untuk menampilkan bibliometrik tadi. Jadi dari hasil bibliometrik ini, kalau kita perhatikan, banyak penelitian yang berkaitan dengan employability skill dan digital skill. Akan tetapi di sini belum terlihat adanya garis secara langsung antara digital skill dan employability skill. Akan tetapi kedua tema tersebut beririsan dengan kata kunci yang lumayan besar. Di sini ada kata kunci student. Sehingga bisa disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang mengintegrasikan antara employability skill dan digital skill. Nah, disitulah letak state of art dari penelitian ini. Selanjutnya kalau dilihat, tadi di sini karena keterbatasan waktu juga tidak saya uraikan, di sini ada gambar kedua, di mana menariknya kedua tema ini berkaitan dengan satu tema kecil, yaitu efikasi diri, di mana sudah ada penelitian mengenai employability skill dan digital skill yang terkait dengan efikasi diri, akan tetapi di sini masih sedikit sekali penelitiannya. Oleh karena itu, di sini merupakan state of the art dari penelitian ini, atau kebaruan dari penelitian ini salah satunya adalah integrasi antara employability skill dan digital skill itu sendiri. Terima kasih. Seperti itu, Pak Ismet. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali ya. Terima kasih Saudara Promovendus. Lalu yang kedua, saya lihat di abstrak maupun di kesimpulan disertasi yang disampaikan itu bahwa pengaruh paling besar terhadap ketercapaian ESKD itu adalah faktor internal, efikasi diri. Ya. Itu. Tapi saya melihat efikasi diri yang sudah diukur itu kan sudah terkontaminasi oleh faktor-faktor eksternal. Ada bimbingan kejuruan, ada pengalaman siswa, ada pembelajaran kejuruan dan faktor-faktor lainnya.
Sehingga dengan demikian faktor internal yang murni saya tidak lihat bagaimana pengaruhnya begitu. Sehingga yang terukur itu adalah faktor-faktor internal yang sudah terkontaminasi atau sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengukur faktor-faktor internal, terutama efikasi diri yang belum dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal tadi? Demikian, silakan. Saya izin lagi untuk share screen. Jadi untuk efikasi diri, sebentar saya izin dulu untuk share screen. Kalau kita lihat definisi dari efikasi diri itu sendiri, yaitu keyakinan siswa untuk atau keyakinan individu untuk melakukan suatu keterampilan berdasarkan kemampuan, pemahaman, atau keterampilan atau pengalaman keberhasilan yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, dari definisi ini bisa kita simpulkan bahwa faktor internal ini merupakan refleksi dari faktor-faktor internal yang ada. Jadi ini bukan muncul secara mandiri dari dalam diri seseorang, akan tetapi dipengaruhi oleh faktor luar atau faktor-faktor internal sehingga muncullah efikasi diri. Kalau kita lihat aspeknya yaitu pengalaman keberhasilan, ini tentu berkaitan dengan faktor luar. Kemudian pengalaman melalui pengamatan. Jadi individu memiliki pengalaman pengamatan sehingga memiliki efikasi diri yang tinggi. Kemudian ada dukungan verbal. Ini tentu pengaruh dari faktor eksternal serta tingkat kecemasan diri. Nah, mungkin hanya tingkat kecemasan diri ini yang memungkinkan berasal dari dalam diri ini sendiri. Teori mengenai efikasi diri ini berasal dari Bandura yang mengatakan bahwa efikasi diri ini merupakan salah satu jembatan antara pembelajaran teori dengan praktek real yang ada di lapangan. Artinya, individu yang sudah menguasai pengetahuannya, jika dia tidak memiliki efikasi diri yang tinggi, belum tentu dia dapat mempraktikkan secara real atau pada dunia nyatanya. Kira-kira seperti itu penjelasan untuk efikasi diri ini, Pak Ismet. Jadi, saya rasa tidak memungkinkan apabila efikasi diri ini muncul secara internal atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Prof. Vendus. Saya melihat faktor-faktor eksternalnya ada bimbingan kejuruan, ada pembelajaran kejuruan, ada pengalaman siswa. Nah, artinya bisa tidak efikasi diri itu diukur sebelum siswa punya pengalaman melakukan praktek-praktek ke dunia industri, kemudian melakukan pembelajaran kejuruan sebelum melakukan bimbingan-bimbingan kejuruan. Misal ya, ketiga itu dilakukan setelah siswa berada di sekolah, mungkin di semester 2, semester 3, 4, 5, 6. Nah, mungkin enggak begitu siswa masuk, artinya faktor-faktor eksternal itu belum hadir sama sekali. Itu diukur sehingga betul-betul terukur faktor internal di situ. Baik. Kalau menurut saya itu tidak memungkinkan sebab secara definisi ini efikasi diri ini berbeda dengan kepercayaan diri atau self confidence, di mana memungkinkan untuk hal yang luas, tetapi efikasi diri ini biasanya untuk suatu keterampilan tertentu. Artinya dia belum bisa memiliki efikasi diri untuk keterampilan tertentu apabila dia belum mempelajari keterampilan itu sendiri. Seperti itu. Misalnya kalau saya tarik ke bidang otomotif, misalnya siswa memiliki efikasi diri untuk melaksanakan tune-up kendaraan. Nah, tentu saja untuk memiliki efikasi diri terhadap keterampilan tune-up kendaraan tersebut, siswa harus terlebih dahulu belajar atau menguasai atau memahami mengenai materi tune-up kendaraan ini. Sehingga selanjutnya saat dia akan melaksanakan praktek atau dia saat
melaksanakan mengaplikasikannya pada dunia nyata, dia sudah memiliki dasar pengetahuannya seperti itu, Pak. Jadi bukan muncul secara individu dari dalam dirinya sendiri seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Saudara Promopendus. Bagaimana Ketua? Waktunya habis, Ketua? Izin Pak Ketua. Masih ada waktu. Mute. Bapak, Pak Ismet, waktunya tinggal 3 menit. Kalau masih ada, dipersilakan. Satu lagi Pak Ketua Ya, ya. dipersilakan. Terkait dengan bimbingan kejuruan, ya. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan yang jalan di sekolah-sekolah itu kan bimbingan konseling ya, bimbingan konseling. Nah, lalu karena pengaruhnya juga cukup signifikan untuk peningkatan ESKD, nah, bagaimana sebaiknya bimbingan kejuruan ini dilakukan sehingga ke depan program-program ini betul-betul bisa jalan di setiap sekolah-sekolah menengah kejuruan, sehingga tentu dapat mendukung tercapainya SKD yang jauh lebih signifikan. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi usulan dari peneliti yang pertama memang perlu adanya koordinasi dalam melakukan bimbingan kejuruan ini. Mungkin bisa dikoordinir oleh suatu atau guru atau seorang guru seperti itu di sekolah SMK. Dan yang kedua yang lebih penting juga bahwa perlu disadari untuk masing-masing guru produktif ini bahwa fungsi mereka dalam mengajar tidak hanya mengajar keterampilan, tapi juga melakukan bimbingan kejuruan. Artinya misalnya dalam memberikan pembelajaran mengenai tune-up kendaraan. Nah, di situ juga digambarkan atau diberikan wawasan kepada siswa bagaimana secara real tune-up kendaraan yang dilakukan pada dunia industri itu sendiri. Artinya tanggung jawab bimbingan kejuruan ini tidak hanya pada satu organisasi di sekolah, tetapi juga diberikan kepada seluruh guru mata pelajaran, terutama mata pelajaran produktif. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Senang sekali mendengar jawabannya. Demikian barangkali Prof. Selamat. Ya, Bapak. Terima kasih Bapak Dr. Ismet atas ujian dan masukannya. Waktu selanjutnya saya berikan pada Prof. Hermin. Dipersilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sampaikan maaf, Prof. Suaranya agak putus-putus, Prof. Baik. Terima kasih, Pak. Nah. Bapak sekalian, Dewan Penguji, Bapak Presiden dari industri, tim promotor, Budi, Prabadi, dan khusus Mas Andri Santoso. Mas selamat ya. Ini luar biasa, sudah 3 bulan berturut-turut sejak ujian kekayaan dan kemarin sampai sekarang ujian terbuka. Jadi 3 bulan berturut-turut luar biasa kerja keras dari Mas Andri ya. Dan kerja keras biasa. Mohon maaf agak kurang jelas, Prof. Suaranya. Prof. Hermin, suaranya masih putus-putus. Halo. Iya, halo. Tapi masih putus-putus, Prof. Saya dari rumah ini, dari... Baik. Sudah jelas suara jelas, saya? Jelas sekarang. Jelas. Pertama, Mas Amri, judul penjenengan itu kan faktor-faktor yang determinan ya terhadap ketercapaian employability skill yang terintegrasi dengan kecakapan digital pada bidang otomotif. Sesuai dengan judul itu kira-kira ketercapaiannya berapa persen atau berapa faktor-faktor apa saja yang ditemukan ya dan seberapa
menentukan employability skill dari siswa-siswa bidang otomotif. Silakan. Baik. Baik, terima kasih. Izin share screen lagi, Prof. Ya. Ya. Untuk ketercapaian, khususnya untuk ESKD, di sini kalau dilihat dari rata-rata hasil indikator berada pada kategori tinggi. Akan tetapi ada 5 atribut yang masih berada pada kategori sedang dan rendah. Terutama ini yang masuk ke dalam aspek interpersonal digital. Nah, oleh karena itu, di kesimpulan pada penelitian ini perlu upaya yang serius dalam peningkatan aspek interpersonal digital. Karena berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa aspek tersebut cukup penting bagi siswa dalam nantinya saat memasuki dunia kerja atau beradaptasi dengan transformasi teknologi yang ada. Selanjutnya, untuk faktor-faktor yang menentukan dari hasil kajian atau hasil penelitian ini diperoleh bahwa faktor internal ini merupakan faktor yang paling tinggi dan berpengaruh langsung terhadap ESKD. Sedangkan faktor eksternalnya yang memiliki pengaruh tertinggi adalah pengalaman sosial. Akan tetapi di sini uniknya bahwa pengalaman sosial ini tidak memiliki pengaruh langsung, tetapi pengaruhnya harus melalui jalur pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Sedangkan untuk bimbingan kejuruan, dia memiliki pengaruh langsung terhadap ESKD, akan tetapi dari hasil uji mediasinya diperoleh bahwa bimbingan kejuruan ini lebih optimal memberikan pengaruh terhadap ESKD apabila sesuai dengan konteks pembelajaran kejuruan dan efikasi diri. Sedangkan untuk faktor eksternal pembelajaran kejuruan ini sendiri, dia pengaruh langsungnya terhadap ESKD tidak signifikan, akan tetapi pengaruhnya ini harus melalui mediasi efikasi diri. Baru dia dapat berpengaruh terhadap ESKD. Nah, seperti itu faktor-faktor yang mempengaruhi SKD, Prof, berdasarkan hasil penelitian. Biasanya di dalam penelitian, ya seperti ini ya, dari kita menggali variabel-variabel yang mempengaruhi variabel terikat itu jarang yang sampai 92%, artinya lebih 70%. Ini luar biasa bahwa koefisien determinasi dari SKD itu 92% ditentukan oleh variabel eksternal dan internal tadi. Sementara 8% dari variabel yang lain yang mungkin belum teridentifikasi dari penelitian ini. Jadi ini luar biasa ya. Saya sering melakukan penelitian itu di atas ya sekitar 70-an itu sudah luar biasa. Artinya apa? Artinya kajian teori kita, kerangka berpikir kita, hipotesis kita itu kan ya tidak meleset ya. Bahwa itu yang kita temukan seperti itu. Cuman permasalahannya adalah gini. Tadi kan di dalam SKD itu penjenengan ada 3 indikator utama ya yang berkaitan dengan masalah keterampilan interpersonal, berpikir tingkat tinggi dan kualitas diri ya. Dan itu kalau kita lihat memang itu relevan dengan masa kekinian ya. Misalnya keterampilan interpersonal itu sangat keterampilan interpersonal digital, yes, mau tidak mau. Kemudian berpikir tingkat tinggi, yes, itu tuntutan HOTS. Kemudian kualitas diri itu tuntutan kapabilitas. Tetapi yang menarik kan temuan penjenengan itu, temuan Mas Amri itu ya, itu masalah yang terkait dengan indikator keterampilan interpersonal digital itu yang paling yang ini disoroti ya paling karena ini terkait dengan SKD diintegrasikan dengan keterampilan digital. Ternyata di sini ada 3 indikator yang rendah gitu ya. Ya.
Itu menyangkut masalah ekspresi digital, interaksi dengan mesin, memahami simbol-simbol digital. Padahal ini tuntutan ya, tuntutan Ya. untuk kapabilitas seorang teknisi atau seorang ahli di bidang otomotif itu ke depan itu tuntutan utamanya. Nah, tapi sekarang ternyata masih rendah gitu ya. Itu apa kira-kira disebabkan karena apa kira-kira Mas Amri? Baik, kalau berdasarkan data, ada data pra penelitian, antara lain penggunaan internet di Sumatera Selatan ini berada di bawah rata-rata nasional. Mungkin ini yang terindikasi menjadi salah satu faktor yang menyebab rendahnya kemampuan interpersonal digital. Sebab seperti kita ketahui, interpersonal digital itu sendiri berkaitan dengan penggunaan perangkat digital yang terkoneksi dengan internet. Nah, itu salah satunya, Prof. Kemudian yang lain lagi adalah belum masuknya ke dalam kurikulum mengenai bagaimana penggunaan perangkat digital tersebut, sehingga bagaimana cara untuk berkolaborasi, bagaimana berekspresi diri, dan lain sebagainya, ini siswa masih berjalan secara natural atau belum masuk dalam kurikulum secara eksplisit. Kira-kira seperti itu. Baik, Prof. berarti ini kan real terjadi di Palembang ya Mas Amri ya. Ya. Sekarang kondisinya seperti itu. Nah, sekarang penjenengan sebagai expert di bidang ini ya, dari hasil temuan ini, kira-kira implikasinya apa itu? Dan harus kemana, harus bagaimana ke depannya? Baik, berkaitan dengan hasil penelitian ini, Hasil penelitian mungkin yang ke terkait depan dengan tadi Mas, yang terkait dengan ya, masalah ya. yang interpersonal ini ya, Prof. Iya. Jadi kalau di sini dari SKD ini, ke depannya hasil penelitian ini mesti diterjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, sehingga dapat disosialisasikan kepada tingkat sekolah, baik guru, kepala sekolah, orang tua siswa maupun siswa itu sendiri. Jadi nantinya hasil penelitian ini diterjemahkan ke dalam bentuk buku atau model elektronik yang lebih dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, ya kira-kira Mas Amri sudah berpikir ke situ enggak untuk menyusun buku yang lebih ya komunikatif, mudah dipahami untuk pegangan dari siswa, mahasiswa ini. Gimana? Iya. Kedepannya lanjutan dari penelitian ini adalah pengembangan untuk modul atau buku yang lebih mudah untuk dipahami. Seperti itu, Prof. Baik, insya Allah ya kita tunggu. Ya. Amin. Yang ketiga, Mas, ini penelitian ini sangat bermanfaat sekali, terutama ini kaitannya dengan pembelajaran ya, pembelajaran kejuruan. Mengapa saya katakan demikian? Karena temuan penjenengan itu bahwa ISKD itu secara tidak langsung ya dipengaruhi oleh pengalaman siswa, dan pengalaman siswa itu akan mempunyai kontribusi jika dengan mempertimbangkan masalah pembelajaran kejuruan atau melalui pembelajaran kejuruan dan navigasi diri. Kalau sekarang Mas, tadi penjenengan mencerita bahwa di Palembang sekarang itu kondisi real, jadi fasilitas sarana prasarana di beberapa SMK itu masih belum mendukung itu ya perangkat digital itu. Padahal itu penting ya, dalam rangka membekali kapabilitas di bidang penguasaan tadi teknologi digital ya. Nah sekarang ini kalau pengalaman siswa itu sangat ya ternyata melalui pembelajaran kejuruan itu sangat menentukan ya, sangat berpengaruh terhadap employability skill tadi. Nah, sementara di dalam pembelajaran kan dibutuhkan sarana prasarana untuk yang berkaitan dengan digital gitu ya. Nah, ini bagaimana ke depan atau untuk mengatasi ya tadi berdasarkan pengamatan penjenengan sekarang masih keterbatasan sarana prasarana, sementara hasil penelitian Mas Amri menunjukkan ini sangat penting.
bahwa sarana prasarana pembelajaran untuk kejuruan itu dalam rangka menunjang SKD itu sangat penting. Karena apa? Karena berkaitan dengan yang namanya kapabilitas, kompetensi, itu kan harus belajar dengan pengalaman. Pengalaman itu ya harus setiap saat diulang-ulang. Karena makin sering melakukan, makin banyak pengalaman. Dalam pembelajaran kan kita mengenal pembelajaran learning by doing the real thing, kan gitu, untuk pembelajaran vokasi. Nah, sementara yang mau digunakan untuk praktek ya doing the real thing, kalau sesuatunya saja terbatas, gimana mengatasinya, Mas Amri? Baik, Prof. Mungkin perlu diluruskan dulu bahwa dalam konteks Sumatera Selatan secara keseluruhan, untuk Kota Palembang sendiri mungkin untuk fasilitas digitalnya sudah memenuhi. Akan tetapi untuk beberapa daerah yang dalam kategori apa istilahnya jauh dari kota, nah ini yang bermasalah secara digital. Nah, kemudian terkait tentang fasilitas ini, berkaitan dengan ini, untuk pendidikan kejuruan mau tidak mau memang harus ada kerjasama dengan industri untuk mengenai fasilitas terutama praktek. Dalam konteks efikasi diri misalnya di situ siswa perlu melihat langsung bagaimana melakukan keterampilan tersebut, atau siswa perlu melakukan latihan secara berulang-ulang. Nah, keterbatasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini secara teoritis banyak yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan pun sulit untuk berkejar-kejaran dengan dunia industri. Sehingga solusinya harus ada kerjasama dengan industri dalam permasalahan praktik itu. Seperti baik dalam bentuk magang maupun bentuk lain, misalnya bentuk teaching factory, di mana sekolah melakukan produksi dengan bekerjasama dengan industri. Sehingga di situ siswa mengalami pengalaman langsung bagaimana bekerja pada kondisi real dengan setting industri. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, saya sangat senang jawaban penjenengan ini sesuai dengan apa yang saya angankan, bahwa makanya untuk mengatasi itu implementasinya yaitu dengan prakering, dengan magang, dengan kegiatan lapangan, ya praktek-praktek lapangan itu maka diperlukan ya tadi ya, kerjasama yang harmonis antara sekolah pendidikan dengan industri. Saya kira sangat tepat jawaban penjenengan. Terakhir Mas Amri, nah ini kira-kira setelah ini apa yang akan penjenengan lakukan setelah penjenengan sebagai doktor pendidikan vokasional? Ini kan tentu saja akan memperkuat di program studi penjenengan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan vokasinya. Apa yang akan saudara lakukan untuk ini mengimplementasikan ilmu saudara? Baik, terima kasih, Prof. Seperti tadi sudah diungkapkan, yang pertama akan menerjemahkan hasil penelitian ini ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh pihak sekolah, misalnya sekolah, kepala sekolah, wali murid atau siswa itu sendiri. Kemudian juga dilakukan tadi sesuai dengan beberapa saran. Di sini saya ajukan beberapa saran untuk pengembangan penelitian lanjutan. Di sini ada 2 penelitian lanjutan yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. Yang pertama adalah pengembangan model bimbingan kejuruan dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini saya rasa merupakan proyek ke depan yang bisa sebagai implementasi dari hasil penelitian ini. Salah satunya adalah mengembangkan model bimbingan kejuruan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada model pengembangan kegiatan mentoring. Sebenarnya penelitian ini sudah ada di luar, dari penelitian luar negeri, akan tetapi untuk konteks SMK di Indonesia, ini mungkin perlu dilakukan lagi pengembangan yang lebih sesuai dengan kontekstual. Nah, dari contoh pengembangan ini, misalnya kita lakukan kegiatan mentoring antara siswa kelas tinggi dengan yang kelas rendah, di mana kegiatan mentoring ini, kelas yang tinggi ini bisa membina adik-adiknya yang di kelas rendah. Yang kita utamakan di sini bukan hanya pembinaan mengenai masalah pembelajaran, tapi juga bagaimana mereka berlatih untuk berkomunikasi atau berkolaborasi melalui
secara digital seperti itu, Prof. Jadi dalam satu sisi mereka bisa mendapat hal positif dalam hal pembelajaran, tetapi di sisi lain mereka mendapat hal positif dalam latihan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan menggunakan peralatan digital. Kira-kira seperti itu, Prof. Baik, terima Terima kasih. Jadi bagus, Mas Amri, itu secara umum pasca doktoral ini penjenengan akan melakukan hal itu. Tapi jangan lupa penjenengan sebagai individu juga harus punya apa yang punya roadmap. Satu, paling tidak melakukan publikasi, ya apa yang didapatkan dari ini, apa dalam bentuk buku atau publikasi, nanti dalam bentuk ya maka diwujudkan karya ilmiah yang lain, karena nih disertasi itu bisa saja menghasilkan beberapa karya ilmiah. Yang ketiga, jangan lupa naik jabatan, naik pangkat itu juga tugas utama penjenengan sebagai dosen, sehingga penjenengan harus mempersiapkan diri setelah ini untuk naik jabatan. Baik, selamat Mas Amri, semoga sukses. Terima kasih, Sekian Prof. Pak Direktur. Terima Terima kasih. kasih, Prof. Terima kasih Prof. Hermin. Selanjutnya waktu saya berikan pada Bapak Dr. Wagiran. Dipersilakan Pak Wagiran. Ya, baik, makasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Penguji yang terhormat, juga terutama ini Saudara Promovendius ya, Mas Amri. Pertama, selamat, ini sudah sampai pada tahap ini ya, untuk ujian akhir ataupun juga promosi ya terhadap hasil penelitian ini. Dan saya mengikuti ini ya proses penyusunan naskah ini dari awal sampai akhir, dan terlihat tadi memang apa yang sudah ditulis Mas Amri ini menunjukkan satu ini ya kerangka pikir yang kuat gitu ya. Lalu juga statistiknya juga terlihat gitu ya, dan progresnya juga sudah sangat bagus gitu ya. Nah, saya akan menambahkan saja mungkin dari sisi yang ringan-ringan ya. Kalau tadi substansi sudah dikupas tuntas oleh penguji Pak Dr. Ismet dan Prof. Hermin ya. Saya menambahkan mungkin yang ringan-ringan saja. Pertama mungkin ini Mas, ya kalau kerangka pikir yang kuat tentu harus didahului dengan kemampuan untuk mendefinisikan yang kuat gitu ya Mas ya. Nah, kalau terkait dengan ini kan ada namanya employability skills ya. Employability skills pun ini terintegrasi dengan digital skill kan itu ya. Nah, ini mungkin kalau di beberapa artikel itu kan bertebaran definisi ya. Ada yang mendefinisikan hard skill, soft skill, employability skill, emotional intelligence, bahkan mungkin attitude, ada mungkin karakter kan gitu ya. Nah, kalau ini saya ingin tahu sebenarnya yang employability skills itu apa bedanya dengan yang tadi. Kalau dengan hard skill jelas ya. Kalau dengan soft skill, attitude, EI gitu sebetulnya atau karakter itu ada nggak itu definisi yang tegas gitu ya? Nah, karena kan di luaran banyak berkaitan dengan itu. Lalu juga relasi ya antara employability skill dan hard skill tadi. Penting mana sebetulnya kan gitu ya Mas. Karena kan banyak yang menyampaikan kan ini satu lebih penting dari yang lain. Nah, terkait dengan employability skill itu penting mana sebetulnya? Relasinya itu bagaimana? Atau tadi ada istilahnya integrasi ya. Nah, kalau kita kenal employability skill itu kan dalam proses pembelajaran itu kan ada namanya suplemen, komplemen, integrasi ya. Tapi Mas Amri sudah menemukan yang paling baik barangkali ini adalah integrasi kan. ES-nya integrasi KD, ya, ESKD-nya integrasi pembelajaran gitu ya. Kira-kira kan ini integrasi ganda gitu ya Mas ya. Ya. Nah, coba Mas Amri bisa mendudukkan ini itu supaya ya definisi kita itu tegas gitu ya. Ya, coba Mas ini supaya lebih clear gitu ya kerangka definisi. Coba Mas silakan. Terima kasih Pak. Yang pertama tadi perbedaannya antara
soft skill dan employability skill. Mungkin salah satunya saya ambil istilah soft skill itu. Ini sebenarnya banyak penelitian atau artikel yang mengatakan tidak ada definisi yang tegas dalam mendefinisikan employability skill, atau ada yang banyak menyatakan dengan transferable skill atau core skill, seperti itu. Sedangkan untuk perbedaannya dengan soft skill itu sendiri dalam penggunaannya biasanya. Nah, employability skill ini biasanya terutama digunakan dalam dunia kerja, sedangkan soft skill digunakan secara lebih umum, seperti itu. Nah, kemudian kalau ditarik antara hard skill dan employability skill, kalau saya tarik ke kajian teori yang awal-awal mengenai definisi employability tersebut, di mana merupakan seperangkat kemampuan untuk memperoleh pekerjaan, berkarir, dan berpindah pekerjaan, dan seterusnya, sebenarnya di situ termasuk juga adanya hard skill, Pak. Ini di beberapa artikel menyebutkan seperti itu. Jadi memasukkan hard skill itu termasuk dari employability di sini, Pak ya. Nah, akan tetapi dalam konteks untuk mempermudah penerapannya dalam pembelajaran, dalam konteks pembelajaran, di sini banyak peneliti yang memisahkan antara hard skill dengan employability tersebut dengan kata menjadi employability skill. Sehingga employability skill tersebut merupakan kemampuan-kemampuan yang non-hard skill, seperti itu. Sedangkan secara keseluruhannya, apabila disebut dengan employability, ini termasuk juga dengan hard skill dan berbagai faktor lainnya. Ini kalau York dan Dr. Pool itu mengatakan employability itu sebagai suatu probabilitas, di mana kalau dilihat lebih luas, di situ juga suatu kemungkinan berkaitan juga dengan brand institusi pendidikan, kemudian dengan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk lebih mudah diterjemahkan dalam pembelajaran di kelas, di sekolah, seperti itu, employability skill ini merupakan seperangkat atribut yang non-hard skill. Nah, kira-kira seperti itu kaitannya dengan hard skill itu sendiri, Pak. Terima kasih. Kemudian berkaitan dengan integrasinya, jadi kalau saya perlihatkan di sini, nah, di sini bentuk integrasinya dari kecakapan digital yang terdapat 5 aspek, dan employability skill terdiri dari 3 aspek. Ketiga aspek employability skill ini dia diintegrasikan dengan kecakapan digital atau aspek-aspek dari kecakapan digital ini sendiri, sehingga menghasilkan ESKD. Nah, selanjutnya dalam konteks pembelajaran, sebenarnya bukan diintegrasikan secara langsung atau secara ini, tapi di sini masih dalam bentuk mencari bagaimana model yang bisa meningkatkan employability skill dalam konteks pembelajaran kejuruan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, hubungannya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi nanti barangkali juga menjadi satu topik bahasan ya, relasi antara hard skill sama employability. Apakah hard skill itu sejajar dengan employability atau di dalamnya atau irisan? Ini tentu harus dijelaskan ya. Mungkin nanti akan ditemukan satu formula ya. Mudah-mudahan jadi temuan juga gitu ya. Dan mana yang penting gitu ya. Apakah satu lebih penting dari yang lainnya atau sebetulnya satu harus ada, yang lainnya baru ada gitu ya. Ini untuk memperkuat ya, menegaskan itu definisi. Lalu yang pertanyaan kedua ya. Penelitian ini kan tadi memberikan janji Mas Amri di bab 1, penelitian ini kan akan memberikan sumbangan akademik ya. Ya, tadi akademik itu terkait dengan statistik, lalu analisis tadi ya itu. Saya sebagai akademisi itu sangat menikmati ya Mas ya. Paparan tadi bahwa disumbang oleh faktor ini, faktor internal sekian, eksternal dulu baru internal baru keberhasilan gitu ya, sumbangan dan sekian gitu ya. Ini kan saya sangat menikmati sekali gitu ya. Tapi di bab 1 kan juga tadi berjanji akan memberikan sumbangan secara
praktis ya Mas ya. Nah, misalnya tadi kalau tadi disampaikan bahwa pembelajaran kejuruan itu sebetulnya tidak efektif untuk meningkatkan ISKD, tetapi harus dimoderatori oleh efikasi diri gitu ya. Itu Betul. bagi orang akademik kan sangat nyaman itu ya. Tapi katanya ini mau diberikan ke bukan akademik saja ya, mau diberikan ke sekolah, kepala dinas, bahkan ke direktur atau dirjen gitu ya. Ini kira-kira mengkomunikasikan bahasanya gimana ya Mas? Misalnya itu ya, sehingga ini menjadi bahasa yang enak tadi ya. Tadi dijanjikan ya, tapi besok akan dikembangkan menjadi panduan praktis. Tapi kan besok ya. Nah, kalau sekarang tadi sudah dijanjikan di bab 1, gimana supaya faktor-faktor operasional itu menarik dulu gitu ya. Nah, apakah sudah ada misalnya, oh kalau begitu, kalau pembelajaran ya tolong dikondisikan efikasi dirinya dulu, baru masuk gitu. Nah, barangkali ada belum ya Mas, hal-hal praktis begitu, sehingga ini kalau dikonsumsi kepala sekolah, kepala dinas itu nyaman gitu ya di naskah ini coba Mas. Ya, Gitu ya. ya. Oke. Baik. Jadi dalam konteks ini untuk pembelajaran kejuruan memang harus sesuai dengan konteks peningkatan efikasi diri. Ini memang secara, mohon maaf kalau saya katakan secara awam mungkin bisa dipahami bahwa dalam pembelajaran kejuruan ini harus memberikan pengalaman keberhasilan kepada siswa. Kemudian dari pembelajaran kejuruan ini juga memberikan siswa pengalaman terhadap pengamatan dari suatu keterampilan tersebut. Kemudian dari pembelajaran ini juga adanya siswa memperoleh dukungan secara verbal, baik dari guru, rekan sejawat, atau orang-orang yang dipercayainya terhadap keterampilan yang telah dimilikinya. Begitu juga dengan bagaimana guru menurunkan tingkat kecemasan diri saat siswa mengaplikasikan keterampilan tersebut. Nah, secara eksplisit hal ini memang harus diterjemahkan lagi lebih rinci dalam suatu buku atau modul lanjutannya seperti itu Pak. Kan tetapi dalam penelitian ini, konteks penelitian ini telah saya terjemahkan pada kesimpulan dan saran di mana untuk konteks-konteks tersebut seperti itu Pak. Ya, makasih. Terima kasih. Tinggal menuangkan yang tadi disampaikan ya. Kalau Siap. tadi disampaikan ke kepala dinas, kepala sekolah kayaknya kok nyaman ya. Oh, pasti akan mudah menerima gitu ya. Ya, tapi harapannya juga jadi tagihan dari penelitian ini ya, memancing gitu ya, supaya nanti pengembangan berikutnya lebih bagus. Saya kira tinggal menambahkan itu. Jadi sudah sangat bagus. Terakhir Mas, saya kira yang ini kalau dikatakan ini Mas, namanya disertasi ini kan harapannya juga memberikan sumbangan terhadap teoritis ya, pengembangan teori gitu. Kira-kira hasil penelitian Mas Amri ini memberi sumbangan teori enggak gitu ya? Atau teorinya siapa ini yang dikembangkan gitu ya? Atau mungkin mendukung apa, mensupport atau seperti apa? Termasuk luar biasa tadi kan juga secara statistik kan tadi disampaikan penguji juga 92% ya sumbangannya itu kan luar biasa. Nah ini kalau sudah ketemu 92% itu kita perlu agak sedikit curiga atau berbangga itu kan harus ini juga ya, harus mempunyai satu metode ya, paradigma ya. Karena angka 92% itu kan memang luar biasa gitu ya. Nah ini gimana ini sumbangan teorinya gitu barangkali supaya nanti juga bisa dikembangkan aspek tadi ya, praktisnya oke, akademisnya iya, statistik iya, dan ini teorinya. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Untuk framework mengenai employability skill ini sebenarnya ini saya kutip dari milik Dacre and Pool. Kalau di naskah disertasi di situ ada Dacre and Pool di mana novelty dari penelitian ini adalah konfigurasi dari faktor eksternalnya. Pada framework yang diajukan oleh Dacre and Pool, dia mengajukan faktor eksternal ini berdiri secara sejajar, di mana bimbingan kejuruan, pembelajaran kejuruan, dan pengalaman siswa
berdiri secara sejajar. Di situ diletakkan bahwa pembelajaran kejuruan sebagai faktor yang independen atau variabel yang independen, tanpa dipengaruhi oleh bimbingan kejuruan dan pengalaman siswa. Nah, pengembangan dari atau revisi dari framework tersebut yang diajukan pada penelitian ini adalah pengubahan konfigurasi dari faktor eksternal tersebut. Di sini, dari berbagai kajian teori, saya hipotesiskan bahwa pembelajaran kejuruan ini bukan merupakan variabel independen, akan tetapi dia dipengaruhi oleh bimbingan kejuruan dan pengalaman sosial. Dan dia juga berfungsi sebagai mediasi atau mediator dari kedua variabel ini untuk pengaruhnya terhadap efikasi diri dan employability skill, ESKD, seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Saya kira 3 hal itu ya Mas yang nanti Ya. diharapkan semakin ini ya, promosinya semakin baik sehingga nanti tinggal ditunggu ya roadmap berikutnya gitu ya untuk pengembangan. Terima kasih. Makasih, selamat. Kembali ke Pak Ketua. Makasih. Terima kasih Bapak Dr. Wakiran atas masukan-masukannya. Masih bertahan ya Mas Amri, sedikit lagi. Insya Allah. Ya, baik. Saya akan mulai dari definisi saudara mengenai employability. Apa sebenarnya employability ini? Baik. Employability ini dari berbagai kajian teori kami definisikan atau kami definisikan bahwa employability skill merupakan seperangkat kemampuan belum skill, employability dulu. Employability. Ya. Employability itu merupakan potensi dari individu untuk memperoleh pekerjaan, berkarir maupun berpindah pekerjaan. Oke, itu. jadi secara sederhananya seperti itu. Nah, itu kata benda atau kata kerja employability itu? Employability itu kata kerja sebenarnya, proses ya. Ya, bingung toh, nanti dilihat lagi employability ya. Nah, sekarang employability skill. Itu kata benda atau kerja? Kata benda. Coba skill. Lihat definisi saudara di situ yang disebut employability skill, macamnya apa saja di situ di tadi tayangan saudara. Ya. Seperti ini Pak. Bukan kemampuan yang di apa namanya, jenis-jenisnya tadi di ini ya. Employable skill itu ada 3. Interpersonal, berpikir tingkat tinggi, kualitas diri. Nah, ini kalau ini kira-kira, kalau ini kata kerja, maka yang di sebelah kanan itu harusnya kata kerja semua. Gitu ya. Nah, nanti ini yang menurut saya dibenahi. Karena nanti tidak yang bawahnya, bawahnya ke bawah itu di ESKD. Nah, itu yang di SKD ini. Nah, itu kelihatannya tidak setara ya. Ya, berpikir tingkat tinggi digital. Ada kata kerja, menggunakan, mencari, memeriksa, menentukan, tapi di atas sendiri belajar mestinya apa? Menggunakan digital ya, perangkat digital untuk belajar mandiri. Mestinya begitu Mas. Nanti itu semua ya di depan juga begitu, yang interpersonal kalau ini kata kerja semua. Demikian juga kualitas diri. Jadi setara antara yang atas sampai bawah, nanti dibetulkan semua begitu ya. Siap. Diselaraskan. Ya, selaras semua gitu loh. Jadi jangan ada yang kata kerja, kata benda dan seterusnya. Nah, ini saya lihat masih seperti itu. Baik, itu saja ya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi coba lihat faktor determinannya. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap employability skill. Coba ditunjukkan tadi. Yang ini Pak? Yang mungkin ada persentasenya tadi di mana? Oh, yang ada persentasenya.
Nah, ini nih ya. Oke. Nah, oke. Ini saudara menggunakan uji apa, statistik apa untuk mendapatkan angka-angka itu? Menggunakan structural equation modeling, Pak. Ya, structural equation CBSM. modeling ya. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau di sini Anda bisa nggak mengidentifikasi faktor yang sangat dominan, yang kurang dominan, yang tidak dominan gitu? Bisa? Dari Bisa, angka-angka itu, yang di merah bisa. itu apa maksudnya? Yang merah maknanya Yang apa, Mas? yang di merah ini Itu maknanya tidak signifikan, tidak signifikan. tidak signifikan ya toh. Ya. Nah, coba dijelaskan Mas, satu saja itu yang merah, kenapa kok tidak signifikan kira-kira? Baik, terima kasih. Kalau dikaitkan dengan kerangka berpikir dan kajian-kajian teori yang relevan, saya ambil contoh misalnya di sini pembelajaran kejuruan terhadap ESKD, ya Pak. Ya. Jadi di situ disebutkan berbagai penelitian menyebutkan bahwa pembelajaran kejuruan ini memiliki pengaruh terhadap ESKD. Ya. Nah, ini ada beberapa penelitian yang menyebutkan seperti itu, akan tetapi penelitian tersebut tidak menjelaskan itu berupa pengaruh langsung ataupun tidak langsung. Ada yang menyebutkan melalui efikasi diri, akan tetapi ada juga yang menyebutkan hanya memiliki pengaruh. Nah, oleh karena itu, saya hipotesiskan di sini bahwa efikasi diri ini merupakan mediasi dari pengaruh pembelajaran kejuruan terhadap ESKD. Nah, Ya. berdasarkan buku Hare untuk menguji mediasi, kita lihat dengan membandingkan pengaruh langsungnya dengan pengaruh tidak langsungnya. Seperti Ya. itu. Jadi, kalau dilihat di sini, karena pengaruh tidak langsungnya ini tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsungnya atau itu? Ya, pengaruh langsungnya pembelajaran kejuruan terhadap ESKD tidak signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri ini merupakan mediasi yang sempurna atau complete mediation. Jadi dapat diartikan bahwa pembelajaran kejuruan ini dalam konteks mempengaruhi ESKD harus melalui efikasi diri. Pertanyaannya, kenapa pembelajaran kejuruan tidak berpengaruh langsung terhadap ESKD? Nah, apa kekurangannya kira-kira? Ya, jadi kalau berdasarkan kajiannya, di sini konteks pembelajaran kejuruan ini tidak bisa secara langsung terhadap ESKD, tapi harus dalam konteks peningkatan efikasi diri terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Jadi setelah pembelajaran kejuruan ini sesuai dengan konteks peningkatan efikasi diri, baru kemudian dia dapat mempengaruhi ESKD. Ya, Pak. Seperti itu. Tadi yang saudara perlu menjelaskan, kata Bapak Dr. Wagiran tadi, ya, bagaimana caranya agar pembelajaran kejuruan ini mampu meningkatkan efikasi diri sehingga meningkatkan ESKD gitu. Baik. Ya. Nah, ini saya terjemahkan dalam framework ini bahwa pembelajaran kejuruan ini harus memberikan pengalaman keberhasilan siswa dalam melakukan keterampilan. Nah, jadi ini 4 ini adalah komponen dari efikasi diri. Artinya kalau sesuai konteks pembelajaran kejuruan ini harus dapat memberikan pengalaman keberhasilan, kemudian memberikan pengalaman siswa dalam mengamati keterampilan, kemudian dalam pembelajaran juga adanya dukungan verbal terhadap keberhasilan siswa dalam melakukan keterampilan tersebut. Seperti itu kira-kira Pak, dalam menerjemahkan hasil statistik ini. Jadi bagus sekali, cuma saudara harusnya itu nanti di dalam pembahasan diperjelas bahwa seorang guru itu harus memberi pengalaman keberhasilan. Jadi pemberian tugas kepada siswa harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya.
Ya, kalau siswanya itu kurang pinter, kurang pandai, ya jangan sulit-sulit tugasnya sehingga dia berhasil. Kalau dia berhasil, maka efikasi dirinya Aplikasi dari muncul. Iya kan? setuju. Nah, Iya, begitu. Jadi tidak boleh seorang guru memberi tugas yang sama kepada seluruh siswa. Nanti ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, yang gagal ini tidak muncul efikasi ya, dirinya, ya kan? Lalu betul. ESKD-nya nggak muncul. Demikian juga dukungan verbal. Bagus sekali. Wah, kamu bagus sekali bisa lakukan. Dukungan verbal seperti itu memberi efikasi diri kepada anak-anak. Nah, ini saya kira yang Betul. tadi perlu dijelaskan, diperjelas ya, agar guru-guru dapat memahami bagaimana cara meningkatkan ESKD siswa, gitu ya. Ini Terima kasih. tadi yang ditanyakan Pak Wagiran, gitu ya. Mudahnya itu Ya, begitu. ya. Nah, oke. Saya kira ini ya. Lalu kemudian tadi ya, memang betul ini akan menjadi sia-sia kalau tidak ada penerapannya, pembaruannya di sekolah-sekolah dan di kampus saudara. Ya, nah kira-kira jurus saudara ini agar penelitian saudara dapat mewarnai ESKD di sekolah lulusan-lulusan SMK misalnya, itu gimana nanti? Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan dan juga disarankan Pak Slamet di waktu ujian tertutup, ini harus diterjemahkan ke dalam suatu bahasa yang lebih mudah untuk dimengerti. Baik bisa dalam bentuk buku atau modul elektronik seperti itu, yang selanjutnya nanti akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Seperti itu Pak, kira-kira. Oke, jadi Anda masih punya tugas ya untuk sosialisasi. Ini dicatat Ya. sama malaikat loh ya. Ini nggak boleh Ini berhenti, harus siap, disosialisasikan sehingga ada perubahan siap, di SMK. Baik, saya siap. kira ini terima kasih. Terakhir ini saya berikan pada Prof. Bruri dulu, baru nanti terakhir Prof. Sukarti. Prof. Bruri dipersilakan. Sebentar, saya keluar dulu, saya rapat. Ye, monggo. Bapak, baik. Sebentar. Di sini aja udah, nggak apa-apa. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf saya sambil selama dari jam 10 ini bersamaan dengan penataan organisasi baru, jadi saya mohon maaf. Tetapi dalam prinsipnya kalau saya sudah buat oret-oret tersebut, ini kan masih ada Pak ini ya, masih ada Pak, masih ada 25. Saya mengucapkan pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Mas Amri, kemudian juga kepada Pak perwakilan dekanat. Ini sudah tuntas 2 orang sesuai dengan janji pasca sarjana ya Pak, selamat. Ya, betul. Betul. Jadi alhamdulillah selanjutnya masih ada beberapa kawan yang di bawahnya Pak Amri dan Pak satunya Pak Farhan. Ya. Farhan. Mudah-mudahan selanjutnya lebih cepat dari yang sekarang ini. Kemudian saya hanya pesan saja sebagai promotor segera dibumikan. Artinya segera membuat pedoman-pedoman maupun panduan yang bisa diterapkan. Selama ini kan ini lebih banyak ke konsep, tapi sudah menjadi salah satu unggulan menurut saya karena memang jarang yang mendapatkan ataupun meneliti yang terkait dengan kondisi yang sudah disampaikan oleh Pak Amri tadi. Yang ketiga, setelah itu dibuatkan panduan, Pak Amri sebagai young researchers, saya kira juga segera membuat tema keahlian Pak Amri itu apa yang mau dikembangkan setelah menjadi doktor. Doktor di awal itu kan menjadi awal dari karir sebagai peneliti muda di Indonesia khususnya di bidang vokasional. Jadi jangan kemana-mana lagi. Gitu. Kalau memang di bidang vokasional ya saya mengharapkan banyak lulusan-lulusan PTK S3 ini yang tetap komitmen untuk mengembangkan TVET di Indonesia. Karena TVET di Indonesia itu mempunyai kekhususan itu warisan dari zaman Belanda yang dulu itu sekolah teknik gitu
sehingga lebih banyak tekniknya yang dibahas daripada bagaimana mengembangkan sumber daya manusia di bidang teknologi tersebut. Nah, ini tolong itu menjadi bagian yang harus Pak Amri pegang untuk menjadi payung penelitian-penelitian ke depan ya. Apalagi Pak Amri sudah membuat kajian yang terkait dengan kekinian ya, entah itu era disruption digitalizing activities maupun juga yang lain ya, kesiapan calon tenaga kerja yang terkait dengan 4.0 dan seterusnya. Jadi saya kira itu saja dari saya sebagai promotor. Terima kasih sudah bekerja sama dan melaksanakan aktivitas pembelajaran sampai dengan selesai. Meskipun agak terlambat, tapi ambil hikmahnya, mudah-mudahan akan menjadi lebih baik ke depan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Prof. Rudi atas masukannya. Terakhir Prof. Soekardi, dipersilakan Prof. Prof. Soekardi. Tadi belum bisa gabung ya? Tadi sudah masuk Prof. Tadi sudah gabung terus. Oh iya, sudah ada itu. Oke. Ya, tabelnya ya. Atau mohon maaf Pak Ketua, mungkin saya kira apa yang saya sampaikan hampir mirip karena kami adalah promotor. Mungkin agak kesulitan beliau untuk masuk lagi dan seterusnya. Saya serahkan kepada Pak Ketua saja karena ini juga habis ini kan masih ada beberapa acara yang harus Bapak sampaikan dalam kaitannya dengan ujian terbuka ini. Terima kasih Prof. Rudi. Saya kira kami akan bersidang dulu untuk menentukan kelulusan. Oleh karena itu pada Bapak Dewan Penguji dimohon untuk join ke ruang rapat penguji. Dipersilakan. Assalamualaikum Pak Amri. Malam Pak Farhan. Alhamdulillah, selamat bro, semangat bro. Insya Allah. Lancar kemarin acara? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Semoga lancar juga ya urusannya di sini ya. Amin. Mana kabar kawan kita? Masih ngejar tanda tangan hari ini Pak Nusul. Oh ya, oke. Semoga aja nyusul kita. Mohon maaf. Oke, bentar. Baik, Pak Amri, apakah sudah mendengar suara saya? Sudah, Pak. Nah, sudah ya, baik. Saudara Promovendus, ini tadi Dewan Penguji sudah bersidang berdasarkan isi disertasi saudara, jawaban saudara, presentasi saudara,
maka saudara dinyatakan lulus, diberi gelar doktor dengan peringkat sangat memuaskan. Ya, selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi sebenarnya nilai saudara sangat tinggi, yaitu 3,93, tetapi waktu saudara sudah 89 bulan atau 7 tahun 5 bulan. Nah, ini termasuk mahasiswa yang mencintai UNY, tidak mau lulus ya, lama lulusnya. Harusnya sudah bisa cum laude ya, harusnya cum laude. Tetapi karena waktunya sehingga diberi gelar sangat memuaskan predikatnya. Selamat kepada saudara, kepada Pendidikan Teknik Mesin FKIP Universitas Sriwijaya, dan juga kepada keluarga semuanya. Selamat untuk Mas Amri. Berikutnya saya berikan waktu pada Bapak promotor atau kopromotor, Prof. Soekardi atau Prof. Buri, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Prof. Soekardi ada? Prof. Soekardi? Prof? Kelihatannya tidak merespon. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang menghadir dalam acara yang sangat luar biasa ini, yaitu ujian disertasi atas nama Mas Amri. Saya selaku promotor, saya mau cerita sedikit saja. Di awal itu, mohon maaf, saya sempat meragukan, ini benar nggak di judulnya kok kayak seperti ini gitu. Terus terang saja kemudian saya masih ingat ya Mas Amri, dulu itu kita bahas, kemudian kita benahi. Memang luar biasa, sama dengan Prof. Hermin tadi. Pada saat kelayakan itu masih agak lumayan, tapi setelah itu kok kemajuannya sangat pesat. Mas Amri sudah mulai memahami apa yang diteliti, dan memang itu penting sekali untuk meningkatkan kinerja ya TVET di Indonesia khususnya, yang terkait dengan kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi. Kemudian di ujian tertutup, saya juga sebagai promotor juga sangat mengapresiasi, begitu mengesankan ya ujiannya, terus terang saja, dan meyakinkan. Saya berharap berilah keyakinan seperti itu kepada adik-adik Mas Amri apabila melaksanakan ujian, baik anak S1, S2 maupun apalagi S3 gitu. Sehingga sangat mengesankan bagi kami menjadi lebih puas lagi sebagai promotor, dan saat itulah saya yakin bahwa insya Allah kawan-kawan di Unsri akan mendapatkan 2 doktor yang menurut saya dua-duanya punya unggulan tersendiri dibanding lulusan-lulusan sebelumnya gitu. Kemudian pesan saya juga kepada keluarga, kepada alma mater, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, karena memang salah satu tujuan dari pendidikan S3 TVET yaitu untuk mengisi kekurangan antara kawan-kawan yang lulusan doktor teknik ya, dengan kawan-kawan yang memang pengajar yang memang harus diisi oleh lulusan-lulusan S3 TVET, agar dapat melengkapi seperti apa sebetulnya macam pendidikan maupun unggulan pendidikan yang ada di masing-masing lembaga TVET di seluruh Indonesia, yang pasti punya ciri khas sendiri-sendiri sesuai dengan bidang keahlian maupun konteks keberadaan di lembaga itu di regionnya masing-masing. Selamat Pak Amri, sukses selalu setelah ini, jadilah peneliti muda yang produktif. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang dari kami, tim promotor, apabila selama melaksanakan kegiatan mendampingi Anda ada sesuatu yang kurang berkenan. Dan ambil yang baik-baik. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua Sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bruri atas sepatah dua patah kata yang telah disampaikan. Berikutnya ada perwakilan dari Unsri barangkali. Pak Ismet, apakah ada Pak Dekan? Kalau tidak, saya serahkan pada Bapak Dr. Ismet. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sidang promosi doktor atas nama Saudara Amri Santosa sudah
dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya sudah diumumkan barusan dan sudah dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Tentu sebagai pimpinan FKIP Unsri mewakili dari Pak Dekan karena beliau saat ini sedang ada rapat, kami mengucapkan selamat kepada Saudara Amri Santosa beserta keluarga, istri dan anak-anak, kemudian ada orang tua juga, ada Prof. Fuad di sini, juga merupakan dosen kami, Prof. Selamat. Ya, ya. Jadi kami atas nama pimpinan pertama menyampaikan ucapan selamat ya, selamat untuk Saudara Amri Santosa. Ini merupakan dokter kedua di program studi pendidikan teknik mesin setelah Saudara Farhan Yadi yang sudah lulus duluan ya. November tahun yang lalu. Ya. Jadi terkait itu semua tentu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Universitas Negeri Yogyakarta, Pak Rektor beserta jajarannya, Direktur Pasca, para wakil direktur tentunya, para dosen, kemudian ucapan terima kasih yang sangat tinggi kami sampaikan juga kepada tim promotor, ada Prof. Kardi, ada Prof. Ruri, ya. Ucapan terima kasih kepada seluruh dosen, tenaga akademik yang ada di Pasca Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai informasi saja barangkali dosen-dosen kami yang ada di pendidikan teknik mesin FKIP Universitas Sriwijaya itu sebagian besar adalah alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta. Alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan ke depan walaupun mereka sudah selesai, ya mudah-mudahan ada semacam layanan purna jual lah dari Universitas sehingga paling tidak program studi pendidikan teknik mesin yang ada di FKIP Unsri ini paling tidak bisa maju, bisa menyusul fakultas teknik yang ada di UNY. Ya. Mudah-mudahan ada kerjasama yang lebih baik ke depannya, Pak Ketua, Ibu semua, ya, karena selama ini kita sudah membangun kerjasama yang baik antara FKIP Unsri, terkhusus untuk program studi pendidikan teknik mesin dengan Fakultas Teknik di UNY. Kita sering mengundang dosen-dosen Fakultas Teknik untuk menjadikan narasumber, untuk menjadi keynote speaker, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Barangkali itu kata orang walaupun terlambat, tapi akhirnya selesai, karena disertasi yang paling baik itu adalah disertasi yang memang selesai. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih kepada UNY yang sudah membimbing, mendidik staf-staf dosen kami, ya. Mudah-mudahan ke depan akan ada dosen-dosen kami yang akan melanjutkan pendidikan ke UNY. Demikian saja barangkali. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir saya akan menyampaikan beberapa ucapan atas selesainya Bapak Dr. Muhammad Amri Santosa atas nama Pasca Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para promotor, yang kami hormati Dewan Penguji, dan yang saya banggakan Dr. Muhammad Amri Santosa, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Saudara Dr. Muhammad Amri Santosa yang telah berjuang tanpa kenal lelah, sehingga pada hari ini selesailah sudah kuliahnya di Universitas Negeri Yogyakarta.
kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada saudara dan juga kepada Pendidikan Teknik Mesin FKIP Universitas Sriwijaya. Anda adalah doktor yang ke-768 di Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan doktor ke-169 pada prodi PTK. Saudara lulus dengan waktu 89 bulan, ya 7 tahun 5 bulan, ya sehingga tadi predikatnya sangat memuaskan. IPK-nya sangat tinggi 3,93. Ya, sekali lagi semangat untuk melanjutkan kinerja saudara. Jadi ini merupakan langkah awal lagi ya, kembali ke titik nol untuk berjuang lagi, terutama tadi untuk naik pangkat ya sampai pada guru besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, begitu. Nah, atas nama Pasca kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya yakin banyaklah hal-hal yang saudara tidak suka begitu ya, yang sakit hati dan sebagainya, tapi itu saya yakin akan menjadi kenangan manis. Semakin pahit kenangan itu ya, kejadian itu nanti semakin manis kenangannya. Ya, pengalaman saya begitu. Jadi yang pahit-pahit itu jangan dilupakan karena nanti menjadi manis di akhirnya. Nah, begitu. Ya, sehingga kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Gitu ya. Pokoknya selamat sekali lagi dan sukses untuk kedepannya. Kami mohon kepada fakultas tadi ya, Unsri untuk dapat memanfaatkan dokter-dokter baru ini dengan sebaik-baiknya sehingga memperkuat FKIP Unsri khususnya pada teknik mesin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terakhir kami mohon sepatah dua patah kata dari Saudara Dr. Muhammad Amri Santosa. Dipersilakan Pak Amri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, bersyukur atas rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini biarpun dengan terlambat tapi alhamdulillah bisa selesai. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan staf Universitas Negeri Yogyakarta, pada pimpinan dan staf Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian terima kasih juga kepada segenap pimpinan dan staf Universitas Sriwijaya, terutama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen di Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya sehingga bisa menyelesaikan studi ini dengan baik. Semoga bisa saya pergunakan di kemudian hari. Selanjutnya, saya ucapkan juga terima kasih kepada Dewan Penguji atas saran dan masukannya sehingga bisa selesai disertasi ini secara baik dan layak. Seperti itu. Dan tidak lupa kepada yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih sekali kepada tim promotor, Prof. Sukardi dan Prof. Bruri atas saran, bimbingan, dan dukungan dari beliau-beliau inilah disertasi ini bisa selesai. Selanjutnya, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para senior, koordinator program studi, serta rekan-rekan di program studi Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unsri. Terima kasih juga kepada rekan-rekan guru SMK, alumni Pendidikan Teknik Mesin yang telah membantu dalam pengambilan data sehingga bisa diselesaikan penelitian ini. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh rekan dan keluarga yang hadir dalam acara promosi ini. Terima kasih telah berkesempatan hadir. Yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu.
Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keempat orang tua saya, ini Profesor Dr. Fuad Abdurrahman MPD, kemudian ibu saya, Hajah Sri Rahayuni, kemudian Papa almarhum Dr. Andes Arifin Dulhai, kemudian Mama Hajah Zainab Basir. Terima kasih atas semua bimbingan, dukungan, dan doanya yang selalu menyertai saya. Terima kasih, maaf Pak, saya tidak bisa membalasnya. Alhamdulillah bisa menyelesaikan studi ini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada orang terdekat saya, istri tercinta Hajar Rosita Arifin, beserta ketiga anak kami, Muhammad Dirgam Amri, Niami Kwanisa Amri, dan Elia Rozikra Amri. Terima kasih atas dukungannya dan banyak pengorbanan yang telah kalian berikan untuk selesainya studi ini. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan selesainya ucapan singkat dari Saudara Dr. Muhammad Amri Santosa, selesai sudah ujian promosi doktor pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama ujian promosi doktor ini dengan doa syukur. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat Pak Amri, selamat untuk keluarga dan untuk Unsri semuanya. Mas Farhan juga yang sudah hadir itu ya. Selamat Mas, nggih. Makasih. Saya mohon izin Pak Ismet, nggih, monggo. Terima kasih sudah menguji. Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Selamat, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Amri, Pak Ismet, Mas Farhan, semua. Terima kasih Prof. Hermin. Sehat, terima kasih Pak Wagiran. Sehat, selamat semuanya. Ya, terima kasih Prof. Bruri, Prof. Kardi, Pak Ismet, terima kasih. Ya, sama-sama, sukses selalu. Amin. Selamat bro, izin keluar bro. Makasih banyak bro. Ya, terima kasih. Ini Pak Nuzul baru muncul ini Pak Farhan. Ayo Pak Nuzul, kekuat. Ayo semangat. Kami doakan. Terima kasih Kejong, Mama, Papa udah hadir. Niami, terima kasih. Pak Am, selamat Pak Am. Pak Wadirin. Selamat Pak Amri. Burhan, terima kasih Pak Burhan. Selamat Pak Amri. Terima kasih Mel. Ya, Terima Pak. kasih Mel, Pak Didi. Mas Dimas, terima kasih. Sekali lagi selamat ya Pak Amri, izin live ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Enggak bisa ngerekamnya. Kami tutup ya Pak Amri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak.